Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswaku, mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia yang berbahagia. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas materi tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan peristiwa tutur, tindak tutur, dan yang terakhir adalah tindak tutur dan pragmatik. Yang pertama adalah peristiwa tutur. Peristiwa tutur atau speech events adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu ada penutur dan lawan tutur dalam satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Inilah yang disebut sebagai peristiwa tutur. Jadi misalnya kayak gini nih, kita sedang melakukan perkuliahan online. Saya memberikan materi. Ini sebenarnya juga ada peristiwa tuturnya. Jadi ada penuturnya. Penuturnya adalah saya, kemudian lawan tuturnya adalah Anda. Pokok tuturannya adalah apa yang kita bicarakan. Kita sedang membahas mata kuliah sosiolinguistik di dalam waktu. Artinya apa? Ada waktunya. Waktunya memang tidak terbatas karena kita sistemnya adalah online. Kemudian ada situasi tertentu, ada situasi yang melatar belakangi terjadinya tuturan tadi. Del Hans membagi peristiwa tutur atau yang istilahnya kita kenal dengan istilah speaking ke dalam istilah speaking. Yang pertama adalah setting atau scene, kemudian ada partisipan, ada ends, ada exequence, ada key, ada instrumentalities, kemudian ada norms, kemudian ada genre. Yang pertama terkait dengan setting. Jadi di dalam sebuah tuturan atau pada sebuah peristiwa tutur ada yang namanya setting. Nggak mungkin dong kamu lagi ngomong, Anda sedang berbicara dengan orang lain tapi nggak ada tempatnya. Pasti ada tempatnya. Jadi setting atau scene ini berkaitan dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung. Sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Nah, ini sangat penting. Ketika kita sedang berbicara, kadangkala kita kan tahu nih situasinya seperti apa, tempatnya di mana, waktunya bagaimana, situasi psikologis dari pembicaraan itu bagaimana, sehingga dalam menggunakan tuturan tadi kita bisa memilih bahasa apa yang kita gunakan. Berikutnya adalah participants. Partisipan itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. Bisa jadi ada pembicara, ada pendengar, ada pengirim, dan ada penerima pesan. Berikutnya adalah ends, merujuk pada maksud dan tujuan. Misalnya, ketika Anda mengirimkan sebuah pesan atau Anda lagi kirim WhatsApp, punya tujuan nggak? Pasti punya dong. Misalnya kamu lagi bilang gini, kamu udah makan belum? Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita menanyakan kepada orang yang kita kirimi pesan, apakah dia sudah makan atau belum. Nah, ini adalah ends atau tujuan. Berikutnya adalah exequence. Exequence atau tuturan mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Jadi kalau misalnya Anda berbicara, jangan asal bunyi aja, harus tahu ujarannya seperti apa, kata-kata yang digunakan harus bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai exequence. Berikutnya ada yang namanya key. Key atau kunci. Ini bukan kunci Inggris atau kunci pintu, bukan ya. Tetapi key di sini mengacu pada cara, nada, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, serius, singkat, sombong, marah, dan lain sebagainya. Jadi misalnya gini, kayak Bu Puji, kan saya selalu bersemangat. Jangan lupa ya, teman-teman mahasiswa, pokoknya minggu depan kalian harus sudah menyelesaikan tugas e-learning. Nah,
Di situ ada key-nya. Bagaimana saya dengan penuh semangat memberikan informasi kepada Anda untuk mengumpulkan tugas e-learning. Berikutnya adalah instrumentalities, instrumen. Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan. Misalnya ada jalur lisan, tertulis, telepon, dan lain sebagainya. Misalnya kayak gini, sekarang kita lagi e-learning. Otomatis saya tidak bertemu muka dengan Anda. Kita menggunakan fasilitas. Misalnya, Anda buka materi saya melalui YouTube. Berarti instrumen yang Anda gunakan adalah YouTube. Anda menggunakan handphone. Berarti instrumen yang Anda gunakan adalah handphone dan lain sebagainya. Berikutnya adalah norm of interaction and interpretation. Nah, ini kaitannya dengan norma. Norma atau aturan dalam berinteraksi. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika berbicara ada norma-norma yang harus Anda patuhi. Misalnya, ketika Anda menghubungi saya, Anda adalah mahasiswa saya. Nggak mungkin dong Anda menghubungi dosen kemudian bilang, "Hei Puji, apa kabar?" Itu tentu tidak sopan. Jadi ketika kita bertanya kepada dosen, ya harus dengan sopan. Misalnya, Assalamualaikum, Ibu mohon maaf, nama saya Hendra. Saya ingin menghubungi Ibu karena saya bermaksud untuk bla 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 dan lain sebagainya. Ada norma yang perlu Anda perhatikan ketika sedang menggunakan tuturan. Berikutnya adalah genre. Ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian, misalnya berupa narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nih, Anda sedang berpuisi, ya gunakanlah bahasa atau bentuk penyampaiannya ya kayak nyampein puisi. Jangan kayak lagi marah-marah, baca puisi marah-marah. Atau misalnya kamu lagi berdoa malah bercanda-bercanda, kan tentu tidak sesuai. Artinya apa? Ketika kita menggunakan tuturan, kita harus tahu kita sedang di posisi apa dan tujuannya apa, sehingga penyampaian pesan atau tuturan tadi dapat tersampaikan dengan baik. Tindak tutur, ya, sekarang kita masuk ke tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tuturan tertentu. Jadi di dalam peristiwa tutur itu terdapat dua gejala yang terdapat pada proses komunikasi, yaitu adanya gejala sosial dan juga gejala individual. Artinya apa? Dalam peristiwa tutur atau di dalam kita menggunakan tuturan, kita harus mengetahui bahwa kemampuan individu untuk menggunakan tuturan di dalam kehidupan sosial itu seperti apa. Karena ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, tentunya orang yang kita ajak berbicara kan pasti berasal dari sosial yang berbeda, sehingga kita harus tahu bagaimana orang lain, bagaimana kemampuan berbahasa orang lain, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tindak tutur dilangsungkan dengan kalimat performatif yang dirumuskan sebagai 3 peristiwa. Yang pertama adalah lokusi atau locutionary act, kemudian ada namanya ilokusi, ada yang namanya perlokusi atau perlocutionary act. Locusi act adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur yang menyatakan bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Misalnya saya bilang, saya makan. Ya, memang saya mengatakan sesuatu bahwa saya sedang makan. Ilokusi berkaitan dengan performatif yang eksplisit, berkaitan dengan menyuruh, menawarkan, menjanjikan, dan sebagainya. Misalnya, jadi kalau di dalam tindak tutur ilokusi atau ada the effect to do something untuk pendengarnya, jadi ada efeknya ketika pendengar itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Misalnya saya ngomong gini, teman-teman mahasiswa jangan lupa, Anda wajib online learning di awal waktu. Ini sebenarnya ada sebuah suruhan yang harus Anda patuhi bahwasanya ketika online learning itu harus di awal waktu, ada efeknya. Kalau yang terakhir ini adalah
perlokusi berkenaan dengan sikap dan perilaku non-linguistik sehubungan adanya ucapan atau tindak tutur orang lain. Ini yang disebut sebagai perlokusi act. Misalnya gini, lagi ada misalnya Anda lagi di angkot, kemudian panas banget. Nah, kalau misalnya panas banget kemudian Anda kipas-kipas. Orang yang mengerti atau misalnya memahami performatif Anda, memahami tindakan Anda, maka akan melakukan beberapa tindakan. Mungkin dengan membuka kaca mobilnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai perlokusi. Ya, baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan 4. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sampai bertemu lagi di pertemuan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.